Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faruk Tarik Fadilah. Di sini aku bakal ngejelasin tentang advantages and disadvantages Creative Commons License atau keuntungan dan kekurangan dari Creative Commons License. Oke, di sini aku bagi jadi 3 buah konten. Yang pertama ada definisi dari Creative Commons License, kedua ada keuntungan dari Creative Commons License, dan yang terakhir ada kerugiannya. Oke, pertama kita masuk ke definisinya sendiri. Apa sih Creative Commons License? Jadi, Creative Commons License itu adalah suatu perlindungan hak cipta terhadap setiap karya kreatif seperti tulisan, lagu, gambar, dan lain-lain. Tujuannya sendiri itu untuk memungkinkan orang lain untuk menggunakan karya kita secara terbatas. Dengan begitu, maka karya yang kita buat akan terlindungi dari tujuan yang hanya menguntungkan pihak pemakai. Contohnya tuh digunakan untuk komersial, dijual kembali, atau hal-hal lainnya. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan dari Creative Commons License. Kayak yang pertama ada lisensi yang sederhana dari sudut pandang hukum yang dapat memberikan solusi yang cepat. Kayak tidak hanya sederhana, Creative Commons License pun dapat menghemat uang dan waktu jika membuat lisensi sendiri. Soalnya kalau membuat lisensi sendiri itu kita butuh bantuan apa namanya, kuasa hukum yang jumlahnya tidak sedikit. Yang kedua ada lisensi bebas digunakan, diadopsi secara luas dan fleksibel. Dengan begitu, maka pembuatan karya bisa dapat dorongan exposure dari pengguna karya kita. Yang ketiga ada lisensi yang memungkinkan orang lain menggunakan karya Anda, tetapi lisensi tersebut masih bisa digunakan di pengadilan. Oke, poin ini aku bilang cukup menarik karena lisensi ini sangat fleksibel. Soalnya karya kita yang sudah mendapatkan lisensi ini bisa dibilang sudah bersifat ofisial atau sah, tetapi masih bisa digunakan oleh orang lain. Yang mana jika orang lain itu menggunakan karya kita secara ilegal, maka kita bisa membawa masalah ini ke jalur hukum atau ke pengadilan. Oke, selanjutnya yang keempat ada lisensi tersedia dalam 3 format, termasuk kode yang bisa dibaca oleh mesin sehingga mudah untuk membaca pengguna lisensi. Oke, sekarang kita lanjut ke 5. Di poin 5 ini ada karya sudah diberi dengan izin sebelumnya sehingga pengguna tidak perlu meminta izin kembali. Dengan begitu, maka kita tidak harus membalas pesan jika ada orang yang ingin menggunakan karya kita. Yang keenam adalah gambar dan teks yang dilisensikan oleh CCL dapat digunakan untuk menghasilkan tautan yang mana dapat membuka peluang ke e-commerce. Dan yang terakhir, ada lisensi ini memungkinkan untuk berbagi pengetahuan di banyak bidang. Bidangnya tuh bisa bermacam-macam seperti bidang pendidikan, bidang amal, atau bidang sains, yang mana dengan begitu maka karya kita tuh bisa bermanfaat bagi kemanusiaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke disadvantages dari CCL. Kayak yang pertama tuh ada CCL tidak cocok untuk pekerjaan yang ingin Anda peroleh secara komersial. Ini tuh berlaku untuk saat kini atau di masa depan. Yang kedua ada pembuatan karya tidak memiliki kendali atas pengguna karya. Jadi si pembuat karya tuh tidak bisa memblacklist orang lain untuk menggunakan karyanya. Jadi sifat si karya itu umum bagi semua orang bisa digunakan asalkan si pembuat karyanya mendapatkan exposure dari pengguna. Oke, yang ketiga ada izin lisensi tidak dapat dicabut pada karya yang digunakan setelah lisensi diaktifkan. Jadi si izin lisensi ini tidak dapat dicabut. Berlakunya terhadap karya Anda yang sudah digunakan atau dipublish orang lain terlebih dahulu. Jadinya, semisal ada karya Anda yang disalahgunakan, tetapi bersifat legal, Anda tidak dapat menghilangkannya walaupun sudah mencabut lisensi karya tersebut. Oke, yang keempat ada konten duplikasi, biasanya teks lebih cenderung diabaikan oleh mesin pencari.
Hal ini tuh bisa merugikan pembuat karya karena tagline atau tulisan apapun yang inspiratif sifatnya atau bermanfaat bagi orang lain tuh bisa dicuri dengan mudahnya tanpa adanya kerugian bagi si pengguna lah disebutnya. Oke, selanjutnya ke poin 5, ada mayoritas karya berlisensi Creative Commons saat ini hanya tersedia secara online. Gara-gara itu tuh lisensi ini bisa dianggap kurang relevan di tempat terpencil yang tidak ada akses internet. Karena sifatnya tuh masih online si lisensi ini tuh. Yang terakhir, di poin terakhir ini, karena Anda hanya dapat menerapkan LCC pada karya baru dan original, maka karya Anda yang telah dilisensikan sebelumnya tidak dapat menerapkan CCL ini. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, di kesimpulan disadvantage dan disadvantages dari CCL ini adalah lisensi Creative Commons dapat menjadi alat yang sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan lisensi penggunaan umum yang bisa mempromosikan karya mereka dan tidak keberatan orang lain mengeksploitasi karya mereka untuk tujuan yang bermacam-macam. Dengan begitu, maka karya yang Anda buat ini akan terlindungi dari tujuan yang hanya menguntungkan pihak pemakai, seperti digunakan untuk kepentingan komersial ataupun dijual kembali. Oke, berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini, rangkuman materi ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.